Oke, selamat sore. Saya tidak tahu ini kamu nonton jam berapa, tapi pas karena ini kami rekam pas masih sore-sore. Uh, Biasa bilang selamat sore. Kan nama Andri Sola. Uh, Biasa orang panggil saya Andri. Kalau tidak Andri ya Sola. Bebas. Asik. Baru sekarang kesibukannya apa? Saya kesibukan, wah ini pengangguran yang sangat sibuk ya. Ya, saya ini sibuk sekarang rekam-rekam orang pelagu. Saya juga biasa urus event jadi biasa. Nah, kalau bahasa gaulnya orang bilang IO. Saya biasa dipanggil untuk melengkapi di IO nya. Saya mulai sibuk di dunia event tuh sekitar tahun 2013 2014. Itu awalnya saya kerja dengan almarhum Kausi. Jadi awalnya saya kerja dengan Om Coin. Jadi sebelum saya kerja dengan Om Coin itu saya bantu-bantu di Sonia, di Radio Sonia. Saya bantu-bantu di Radio Sonia dengan Kaluki, dengan Jagos, namanya banyak. Nah terus kerja di Sonia itu saya kenal lah dengan Kacoin. Saya ikut dia angkat-angkat rigging, tarik-tarik kabel untuk peralatan event. Jadi itu tahun 2013-2014 kalau saya ingat. Sampai sekarang, puji Tuhan sampai sekarang. Dulu dulu tuh kerja dengan Kacoin itu dulu angkat besi. Jadi kalau kita di Gelora tuh orang mau konser, kami yang bagian angkat besi untuk pasang. Buruh kasar itu. Sekarang sudah berdiri sendiri ya? Puji Tuhan sekarang tuh bisa bisa lebih mandiri. Kacoin tidak ada, Kacoin meninggal nih, mau jadi petarung, jadi fighter sendiri. Itu jadi itu saya mulai 2014 sampai sekarang. Mulai 2017 tuh saya mulai belajar keluar, jadi saya tuh dulu orang tua suruh kuliah tidak habis. Saya kan orang tua kan bukan di Momere tuh, orang tua di luar. Jadi saya dulu SMA kelas 1 dan kelas 2 itu saya pindah di Momere, saya pindah sendiri karena kebetulan sama bapak orang sini. Jadi saya karena sedikit kacau ya, orang bilang dulu nakal. Biasa pindah sekolah. Dari tempat terakhir saya nyasar pindah sekolah itu saya nyasar ke Momere. Saya ke Momere itu hanya modal karena kenal bapak keluarga. Oh ada om satu orang. Sudah saya pindah. Sudah saya tinggal di Momere sampai sekarang. Orang tua suruh kuliah dulu, saya sempat pergi kuliah dulu di luar. Tapi saya tidak nyaman di luar, saya pulang lagi. Tapi saya tidak pulang ke orang tua. Saya pilih untuk pulang ke Momere, tinggal di Momere. Tapi saya pilih untuk tidak tinggal dengan keluarga lagi. Kalau dulu, jadi dulu SMA kan saya mesti tinggal dengan keluarga tuh. SMA saya mesti tinggal dengan keluarga. Pas mulai putuskan untuk betul-betul berhenti kuliah, untuk tidak lanjut ke habis lagi, saya pulang tuh saya bilang, oh sudah saya kos. Saya tidak mau jadi, saya sudah jadi beban terlalu lama. Pokoknya Fight su. Jadi bingung. Pulang tuh tidak tahu mau kerja apa. Pulang seru. Jadi modal uang regis yang terbayar tuh saya pakai Verkos awal-awal. Verkos awal-awal tinggal mulai di Sonia belajar kerjaan Kacoin itu mulai ada. Jadi awalnya di Kacoin itu awal sebelum angkat di situ saya tukang foto. Jadi Kacoin minta saya untuk bantu di studio foto, saya syuting orang nikah di tahun-tahun itu di 2013 2014. Tapi sambil kerja event juga. Jadi tapi karena paling banyak di Momere itu pesta. Jadi lebih seringnya eventnya tuh foto nikah atau video orang nikah. Itu tuh saya jalan sampai sekitar 2016 2017. Saya foto video tapi akhirnya saya pilih fokus. Tapi itu kemampuan biasanya bisa foto, bisa dulu nol memang. Tidak ada basic sama sekali atau ada?
memang tidak ada. Tidak ada memang. Memang Ada jago, jauh, tidak ada. Semua akhirnya punya kemampuan. Jadi itu karena memang dikacuin, karena memang kacuin itu dulu dia tahu semua hal tuh. Mulai foto, video, pokoknya kerja apa itu dia pasti tahu. Apalagi kerja kreatif ya. Kerja yang sekarang orang bilang ekonomi kreatif nih. Itu tuh dia tahu, jadi dia ajar. Jadi dia tuh yang saya guru, jadi kasih ajar saya teknik foto, teknik video semua. Itu dia ajar saya dulu. Akhirnya saya belajar sampai betul-betul bisa. Saya kerjain dia yang gaji saya lagi. Dia gaji saya itu jadi dulu tuh sistem gajinya tuh per acara, jadi dia gaji saya per acara. Tapi lumayan lah untuk hidup tuh. Waktu itu saya sudah bisa bayar kos sendiri, tapi makan tuh masih kolong. Makan tuh ya 1 bulan tuh bayar 2 kali, tapi makan tuh kolong. Jadi Sabtu teman tuh sapi makan di sini, makan di sana. Dulu tuh bersyukur karena di radio terus kenal banyak orang. Kenal banyak orang tuh ya sudah makan tuh gampang lah. Kita hidup di Momere nih, kalau sampai lapar tuh berarti bodoh sendiri lah. Itu. Kita pernah ke Bali tuh ambil apa? Sekolah tuh khusus apa? Bali. Nah itu saya tahun karena memang su tercebur terus akhirnya saya pilih fokus untuk betul-betul kerja di event. Saya tuh cari jalan. Kebetulan saya juga beraktivitas di komunitas KH. Saya cari jalan bagaimana caranya. Kalau memang saya mau di sini, berarti saya bisa hanya tunggu saja. Mau terima ada yang harus saya investasi. Investasinya dalam bentuk apa? Yaitu saya harus belajar. Saya pikir saya harus belajar. Jadi event di Flores di NTT itu waktu itu tuh kan masih 5-6 tahun lalu tuh masih orang kalau mau acara tuh selalu datang orang dari Jawa. Mau show director, stage manager, Orang dari luar. pasti orang dari luar. Orang di sini kirim Karena hampir tidak ada SDM yang punya kualifikasi itu. Kecuali acara kecil-kecil yang konser kecil-kecil yang dibuat orang itu tuh oke, pasti orang miskin, tapi semuanya masih raba-raba. Jadi saya beraktivitas di komunitas KH dan teman-teman dari 2016 ya. KH terbentuk tahun 2015 akhir sampai 2016 saya mulai gabung. Saya harus belajar itu. Jadi kebetulan KH punya jaringan. Saya berkat di KH kenal dengan beberapa orang dari luar yang betul-betul mereka tuh kerja, mereka tuh makan, minum, hidup tuh dari event, dari kesenian lah. Bahasa ini dari kesenian. Jadi yang kayak urus panggung itu. Jadi di atas panggung tuh dulu kan kita pikir kalau mau hidup di atas panggung tuh ya sudah, kalau kau bukan jadi penyanyi atau kau jadi MC di panggung, itu kau dapat uang pasti lebih besar. Padahal tidak. Jadi saya mulai kalau saya mau fokus berarti saya harus hidup di sini. Saya harus cari tahu dulu ini dapat belajar apa. Ada tidak orang yang kasih belajar ini nih. Nah saya kenal tuh ada namanya G-Corp, bosnya nama Om Johan. Itu di Bali. Saya modal nekat saya waktu itu. Saya tawarkan diri ke sana untuk bisa tidak sama magang ke sana, residensi ke sana, belajar ke sana. Karena dia punya manajemen panggung, manajemen acara dengan lighting. Dia fokusnya di lighting. Nah saya juga memang karena kita tunggu foto, video tuh jadi lebih tertariknya ke fokusnya ke lighting. Tapi ke sana saya ke Bali itu saya belajar dua-dua. Jadi waktu itu tuh jujur pergi tuh dari nol. Jadi dengan uang seadanya saya belajar tuh 4 bulan, 3 bulan lebih, 4 bulan. 4 bulan tuh pergi tuh dari nol. Jadi hanya modal saya cari satu pekerjaan. Waktu saya foto di orang Punika tuh untuk saya bisa tutup uang kos saya tinggal selama hampir 4 bulan. Terus saya berangkat ke Bali. Saya berangkat ke Bali itu dengan uang tidak ada. Jadi 1 bulan pertama itu jujur hanya karena memang bersyukurnya orang kasih tempat tinggal ya. Kalau tidak mungkin saya tinggal di emperan juga. Jadi itu tinggal di Ko Johan tuh nih kasih saya rumah, tinggal dengan teman-teman yang kebetulan kerja juga di tempat kerja. Saya tinggal di situ, makan di situ, nebeng, istilahnya nebeng, datangnya hanya modal nyawa saya. Tapi memang niat waktu itu niat belajar. Niatnya hanya belajar. Jadi pergi tuh hanya niatnya belajar. Jadi saya fokus waktu itu tuh saya belajar manajemen panggung semuanya dengan lighting. Saya harus ada spesialis minimal di panggung, ada satu yang saya spesial. Karena saya selama ini kan suka jadi panggung, jadi saya tuh kalau jadi soundman kayak di Momere, di soundman banyak orang yang paham itu baik. Jadi, tapi lighting di Momere ini masih kurang. Orang yang kemudian dia yang tata cahaya, dia yang kasih warna panggung.
Jadi kalau tidak ada orang lighting tuh panggung kan kosong. Terus biasa lihat konser atau apa tuh. Sudah kalau hanya model sound dengan ini nih, model sound dengan alat musik sudah bisa jalan. Tapi kalau tidak ada lighting tuh panggung tuh kurang megah. Kalau sampai pendapat dulu ya, panggung tuh kurang megah. Ya sudah, jadi saya fokus belajar di situ. Ya 4 bulan saya belajar di situ. Jadi 1 bulan 2 bulan pertama tuh sudah makan mie saja. Saya tuh kaget pas jadi saya tidak ada harapan lain selain pi belajar. Ternyata 1 bulan kerja di situ saya tuh orang gaji ternyata. Orang kasih uang. Orang kasih uang. Wih, saya kaget itu tuh ternyata gaji yang cukup besar. Saya dapat uang cukup besar dari kerja panggung. Jadi dulu kalau dengan masih dan KOS itu memang kita dapat uang, tapi ya karena kita di daerah terus Masih ada apa juga. ya untuk ekonomi tercukup lah. Yang penting sekarang kerja dulu. Ternyata, saya dapat uang besar sekali dari itu. Waktu itu saya bisa dapat untuk bayar, bisa tutup sampai hidup selama di Bali 1 bulan pertama. Itu satu bersyukur kan. Mulai itu, tambah semangat lagi, belajar lagi. Jadi sudah saya belajar di situ kerja keliling-keliling ke Bali, keliling-keliling di Bali untuk kerja event, orang acara-acara nikah. Acara nikah tapi bukan acara nikah yang kalau kita punya di sini kan sudah, yang penting kok pasang sound, pasang lampu, jedut. Tidak, di sana tuh orang pakai konsep semuanya. Nikah tuh pengantin maunya bagaimana, lightingnya harus bagaimana, soundnya bunyinya bagaimana, lagu apa saja diputar, semua tuh orang omong. Nah itu tuh saya belajar banyak di situ. Dari nikah sampai acara panggung, konser. Oke. Nah setelah belajar 4 bulan tuh saya pulang tuh. Nah di Momere kebetulan waktu itu tuh ada Momere Jazz. Jadi saya tuh datang pulang tuh langsung ada kesempatan praktek. Jadi kesempatan praktek. Kebetulan itu Jazz tahun kedua. Tahun pertama masih kami yang waktu itu memang Kacoin yang urus, tapi tahun kedua tuh Kacoin su agak sakit-sakit. Nah tahun ketiga Jazz tuh ada tahun ketiga itu Kacoin su tidak ada. Jadi Kacoin istri percaya bilang sudah kau urus. Nah itu saya baru pulang dan masih panas-panasnya, baru habis belajar nih. Itu tuh jadi tempat praktek. Jazz tuh waktu itu tempat praktek memang. Sudah puji Tuhan waktu itu Jazz tuh keren lah. Kalau saya ukuran tuh sukses, keren. Saya bisa kerja dengan orang luar, maksudnya bisa pakai standarnya orang luar. Kemudian bukan untuk standar orang luar itu mempengaruhi ya, tapi standar orang luar tuh bisa saya bawa ke sini untuk saya sesuaikan dengan keadaan di sini. Itu jadi saya belajar di situ terus tahun 2019 2020 kemarin saya lulus dari saya dapat beasiswa dari Kemenpar gara-gara modal nekat juga. Saya harus satu tingkat lebih tinggi. Jadi kemarin Sumagang kalau bisa ini nih saya dapat yang lebih tinggi lagi. Jadi saya belajar lagi. Saya modal nekat. Kebetulan Kemenpar ada buka beasiswa untuk manajemen panggung, stage management. Dapat beasiswa untuk dari Australia. Ya sudah, itu tuh kesempatan kedua lah. Ternyata kalau saya fokus dan saya betul-betul mau cari jalan, pasti ada saja cara untuk sampai ke situ. Jadi tahun lalu saya lulus dari Australia Marketing Institute tuh, saya khusus belajar tentang event manager dan semua tentang panggung. Jadi saya punya kualifikasi sekarang, maksudnya kalau dia setara, kalau dulu orang tua tuh targetnya kita PNS, harus S1, SPD begitu toh. Akhirnya di dunia sekarang tuh saya bisa dapat standar, saya bisa punya kualifikasi untuk bisa kerja kemana-mana. Dengan event. Jadi orang bisa panggil ke ini. Jadi kayak dia ini sama kayak dunia event ini sama kayak kerja profesional yang lain. Kau jadi guru yang profesional, kau mau jadi sopir travel pun sopir travel yang profesional begitu. Begitupun dunia event. Jadi kalau kau mau jadi pekerja panggung yang profesional. Jadi saya tuh cari jalan. Oh ternyata ada sertifikasinya, ada ini. Saya cari jalan berusaha sendiri sampai dapat itu semua. Gitu. Itu di tantangan pas datang ke sana itu kan diajarkan untuk profesional. Pas sampai sini kan harus sesuaikan dengan kita orang-orang sini. Itu gimana? Nah itu tuh yang paling berat tuh itu. Paling berat tuh itu karena saya tidak bisa copy paste 100% orang
orang di sana bicara dan karena datang ke sini tuh jual harga juga pasti beda iya. tuh ya. Jadi paling kentara beda tuh apa, mental kerja, soal waktu, pembayaran uang ya. Ya, kita terus satria munafik ya, tapi memang itu memang jadi problem kalau kita mau hidup di. Tapi waktu itu awal pulang 4 bulan tuh awalnya saya stres karena bagaimana saya kalau pakai standar ini, lingkungan ini belum sampai ke titik itu, lingkungan tuh belum sampai ke titik di mana kita bisa pakai standar itu. Jadi saya tuh sempat saya kembali lagi ke Bali kan. Di Bali tuh waktu itu saya mau pulang tuh mereka tahu kan sudah kok kerja di sini sudah. Tapi saya pikir karena saya niat tuh datang belajar untuk saya pulang kembali untuk bangun di sini, maksudnya ya sudah apa yang saya belajar di sana. Mau terima saya menyesuaikan diri lagi dari pelan-pelan. Jadi saya tuh mulai dengan soal waktu. Kita di sini tuh dulu kebiasaan ya, bukan kebiasaan ya, tapi dari dulu sampai sekarang tuh masih ada kita temui 1-2 hal yang kalau acara jam 7 kita datang jam 7 itu yang selalu jadi masalah. Pokoknya semua hal tuh pasti selalu jadi masalah, itu selalu jadi masalah. Nah yang bisa akhirnya di sub lingkungan paling kecil ya, di komunitas dengan teman-teman sekarang tuh pertama yang selalu saya kejar tuh ya sudah kita yang penting soal waktu. Semua ini soal waktu. Karena saya prinsip begini, dunia ini tidak perlu orang jago sekarang, dunia itu hanya perlu orang rajin. Kamu rajin tidak? Kamu rajin untuk datang lebih cepat tidak? Rajin mau tarik kabel tidak? Itu dunia itu sekarang butuh itu. Kalau dunia panggung dan dunia pekerjaan manapun tuh sekarang tuh orang butuh itu. Jadi sudah saya juga dengan modal yang tidak ada, maksudnya modalnya hanya karena memang kebetulan jaringannya agak baik, jaringan karena pergi belajar keluar terus punya jaringan yang baik, bisa orang ajak kemana-mana untuk kerja. Yang saya terapkan di situ itu pelan-pelan, dan teman-teman tuh fokus soal waktu. Tidak masalah soal standar alat karena memang di luar sana tuh orang alat tuh bagus-bagus semua. Nah kita di sini modal dengan masih pakai yang seadanya nih, seadanya. Tapi kemudian semua kan kembali ke soal kreativitas. Orang di sana punya lampu beam yang panjang-panjang besar-besar. Kita di sini dengan hanya lampu par. Tapi bagaimana kalau soal kreativitas kemudian kan kita belum tentu orang di sana itu bisa sama dengan kita. Kita bisa lebih atau kita bisa kurang. Nah kalau kita di Maumere itu sudah kita ini pasti lebih. Karena memang kita punya lingkungannya berbeda, budayanya berbeda. Semuanya serba bergerak dari yang ada. Kalau di sana kan oke, kalau mau bergerak kita harus beli ini, modalnya harus ada toh. Kita sini selalu investasi modal awalnya adalah niat. Itu yang selalu kalau saya rasa kenapa saya masih mau pulang. Saya bilang sama teman-teman di KH dan mau terima kalau bukan kita yang mulai sekarang. Karena kita sendiri yang punya niat nih. Kalau kita tidak mulai dan kita punya niat, ya sudah pasti orang masih akan panjang lagi. Kita punya gap dengan kemudian kita bercita-cita untuk contoh kayak di panggung kita punya cita-cita buat konser yang besar, yang mungkin orkestra begitu kan. Kita masih akan tetap ketinggalan, pasti kita akan masih tetap cari orang dari luar untuk datang kerja. Nah itu kalau saya boleh bangga ya, bukan sombong, saya boleh bangga dan sendiri tuh. Jadi ada asosiasi pekerja lighting di Indonesia dan satu orang NTT pertama di situ. Jadi bisa dikatakan saya lighting designer pertama. Jadi bukan lighting operator atau lighting designer. Jadi saya mendesain lampu untuk kebutuhan panggung tuh seorang pertama di NTT. Dan itu tuh buat saya bangga sampai sekarang dan memang sebenarnya tidak susah sih. Sekarang itu kembali ke niat. Kalau saya itu memang murni niat awal itu karena tercebur ya. Tidak ada pilihan lain, tapi bukan tidak ada pilihan lain, tapi memang Subasa dan ini barang dari awal putuskan berhenti kuliah dan Subasa mau kan harus terus nih, harus terus. Nah kalau kayak teman-teman lain mau ada niat atau memang ya sudah kalau mau nah itu cari saja jalan, maksudnya jaringan tuh tidak harus sama karena di Indonesia tuh ada banyak sekali jaringan yang kau bisa bangun kenal orang ya. Kalau kau fans dari orang DM saja dia di Instagram. Orang di luar tuh banyak sekali yang mau berbagi dengan kita di sini. Apalagi kalau kita yang tanya duluan. Apalagi kalau bilang kita dari timur, dari Flores. Itu tuh orang di sana tuh akan senang sekali. Karena saya rasakan sekali, maksudnya begitu. Wih, anak dari sana datang niatnya mau buat begini.
karena memang ada beberapa anggapan di luar yang orang rasa kita di sini tuh ketinggalan sekali. Dan memang saya juga rasa betul kita di sini ketinggalan dalam beberapa hal. Dalam beberapa hal. Nah sekarang tuh sebenarnya sudah lebih terbuka karena digital terus. Satu dulu kalau fans itu orang, saya kenal itu orang, tapi saya bukan mau tahu tentang dia. Saya mau tahu tentang kau tuh, saya fans dengan kau, tapi kau tuh fans dengan siapa? Begitu. Kau tuh fans dengan siapa? Jadi saya cari tahu kau pun influencer, kau tuh dengar siapa, kau baca bukunya siapa, begitu. Kau nonton siapa? Saya tuh dari dulu tuh kurang ajaran saya begitu. Supaya karena saya kalau suka ada orang, maksudnya kayak saya fans dengan orang, ada like desainer di luar, saya cari dia tuh influence-nya siapa. Supaya saya target, saya tuh bisa sama dengan itu orang. Kalau sama si fans dengan ini orang, tanpa cari dia preferensi, cari dia influencer, ya sudah selamanya saya pasti jadi ekor. Saya pasti jadi ekor. Mau terima saya harus oke, berarti saya harus cari tahu ini. Nah kalau teman-teman sekarang tuh saya rasa pasti bisa sekali untuk dapat jaringan, mau belajar lampu kayak atau mau belajar soundman. Sekarang banyak orang bisa setting sound tapi tidak banyak orang bisa tidak banyak orang yang bisa kasih perasaan di sound. Siapa pasti butuh uang. Tergantung kita mau proses atau tidak, tapi di saat proses yang sekarang, di saat titik yang sekarang tuh saya hidup, saya tidak minta uang di orang tua. Sama dia, walaupun sama tinggal di kos tapi memori barang-barang di kos ataupun saya hidup hari-hari itu ya sudah saya bisa tanggung pribadi sendiri. Saya bisa ada simpanan gitu. Ya untuk masa depan, kalau untuk masa depan yang memang jaminan masa depan tidak ada. Tapi kan masa depan kita bangun dari sekarang. Jadi kalau dapat uang kamu simpan tidak. Itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Tapi kalau untuk pekerjaan di Indonesia itu ada uang, kau bisa hidup. Tapi kau bisa bertahan dengan hidup kan kembali ke orang masing-masing. Tapi kalau saya untuk di titik saya tuh kau bisa hidup. Kau bisa beli rokok tiap hari, kau bisa isi bensin di jalan-jalan kiri kanan, kau bisa minum oke. Ya intinya kau tidak menyusahkan orang lain untuk kebutuhan pribadi. Kalau saya sih akhirnya saya bisa jalan kemana-mana bayar sendiri. Kalau kepengen liburan ya sudah beli tiket jalan saja. Gitu. Nanti datang bercari lagi. Gitu. Tapi di satu titik saya sekarang tuh bukan cukup, lebih dari cukup. Saya tidak tahu kedepannya mungkin akan kurang, pasti akan harus lebih survive, harus lebih berjuang lagi. Tapi di titik ini satu ya untuk sampai hidup 10 tahun ke depan saya rasa aman sekali. Bisa aman sekali karena ya apa yang saya dapat 2-3 tahun belakangan ini saya bisa untuk jadi modal hidup beberapa tahun ke depan. Nah, saat kebetulan di KH itu ada jadi belajar lampu tuh dulu tuh kebutuhan sebenarnya untuk teater saya. Karena memang lebih satu lingkungan di KH itu lingkungan kesenian terus selalu kendalanya itu adalah soal artistik, soal lighting gitu. Dan kebetulan saya jadi semuanya itu serba beriringan. Nah, saat pulang tuh saya pulang dengan ekspektasi yang besar. Saya pulang dengan ekspektasi yang besar. Saya harus buat ini di Maumere, harus teman-teman di KH pertunjukannya harus seperti ini. Jadi tantangan paling besar itu adalah mungkin sama sih waktu itu masih bawa ekspektasi dari luar tentang kualitas barang tentang ini. Jadi sampai ke sini ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada. Yang ada tuh memang ada banyak vendor lampu yang kasih sewa lampu gitu. Tapi kemudian masih sangat berjauh, jadi jaraknya masih sangat jauh dengan satu ekspektasi. Ya mau terima sama manfaatkan. Waktu itu tuh justru di tantangan lebih besar karena kita harus buat sesuatu dari yang tidak ada tuh. Mau terima jadi beli lampu dulu tuh di KH beli lampu sorot yang 200 watt, yang lampu orang biasa sorot untuk halaman rumah dan lain-lain. Bagaimana caranya bisa lampu ini bisa mati hidup dengan cara tidak stop kontak. Jadi tahu beli dimmer, buat dimmer pakai triplex begitu. Yang penting bisa sesuai dengan kan orang tuh tidak akan lihat kau punya proses. Orang tuh di mana-mana orang tuh tidak akan pernah bilang lihat kau proses itu hanya untuk kau pribadi, itu tuh jadi konsumsi pribadi. Orang hanya akan di mana-mana tuh orang komen tuh hasil.
apalagi kita yang pekerja pangwe, orang tidak akan tanya kenapa, orang tidak akan tanya kenapa sound tadi itu bunyi buruk. Orang tahu adalah soundnya bunyi buruk gitu. Orang tidak akan tanya, oh ada problem di genset, ada problem di sini. Yang orang tahu itu jadi mau kita yang sebagai pekerja, kita prepare dari awal untuk hasil. Kan orang tuh hanya kalau orang omong bilang hasil, orang tidak tahu proses itu, ya sudah, karena proses itu untuk diri sendiri, untuk kita lingkungan yang di belakang. Kan orang tidak, proses itu untuk kita belajar, untuk besoknya lebih baik. Dan orang tuh di mana-mana, kalau kamu buat acara, kalau kamu buat panggung, kalau kamu buat sesuatu, orang tuh hanya akan lihat hasil. Dan orang hanya akan komen itu. Nah, bagaimana kalau caranya supaya orang komennya bisa positif, orang bisa komen, oh itu bagus, minimal bagus lah, jangan bilang itu pas, minimal bagus lah. Kalau saya selalu target minimal orang lihat, oh ini bagus, nah, begitu. Itu kalau saya kalau ada niat, tidak usah mimpi kita bangun, kita jangan mimpi. Kalau hanya mimpi itu ya sudah sebatas mimpi sih. Kalau mau jadi pekerja profesional, ya sudah tekuni yang profesional. Jadi kalau memang belum dapat jalan untuk sampai ke titik profesional, bersikaplah seperti profesional. Kau bekerja, kalau PNS kita bangun pagi jam 7 sampai jam 4 sore kita ke kantor, disiplin. Nah, soal-soal itu tuh yang membentuk kita untuk bisa jadi baik dengan apa yang kita mulai. Jadi ada orang yang kadang-kadang nanti saja dulu. Kalau nanti waktu ini berjalan, kita ini tidak ada yang bilang muda terus. Sampai kapanpun ya, semua itu bergerak di dunia ini, budaya saja bergerak begitu. Semua itu bergerak jadi. Kalau ini hari dan apalagi sekarang tuh dunia digital ya. Kalau teman-teman yang di rumah tidak mau lebih cepat, tidak mau mulai sekarang, ya sudah, kita pasti akan ketinggalan. Kau akan ketinggalan dengan teman di samping, kau akan ketinggalan dengan orang-orang di luar. Terus omong orang dari jauh. Kalau kita dalam kau mau mulai YouTuber sekarang tuh banyak gitu. Saya ambil contoh saja, YouTuber banyak. Kalau kau mau jadi YouTuber sudah pakai HP, tidak masalah. HP itu jangan mimpi tunggu nanti saya kumpul uang dulu 1 tahun beli kamera bagus, baru saya mulai rekam. Tidak bisa begitu. Kalau kau bisa tahu yang proses dia yang paling kecil, yang paling rumit dari itu proses, otomatis di saat kau dapat yang besar, itu tuh sudah jadi mudah. Gitu. Karena tidak ada sesuatu yang mulai dia langsung besar. Pasti dia tuh akan dari yang kecil dulu, dia akan dapat kerumitan yang kecil-kecil dulu, dia kumpul itu tuh untuk dia dapat yang besar. Jadi Tuhan tuh tidak kasih kita tuh yang tiba-tiba hanya koruptor saya yang bisa kau. Dan koruptor tuh kerja lama dulu. Baru orang bisa percaya dia pegang uang banyak, baru dia makan itu uang. Jadi proses itu lama lu. Nah itu, semua hal tuh begitu. Jadi apapun tuh butuh proses, tapi proses itu untuk diri sendiri. Jadi intinya pekerja kreatif itu juga bisa hidup.